Oke, baik, puji nama Tuhan, Shalom. Perkenalkan, nama saya Rini Petrus Undun, semester 5. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS dari mata kuliah Literasi ICT dengan subtema makhluk hidup sebagai karya ciptaan Tuhan tingkatan SMA. Oke, langsung saja kita ke poin intinya. Jadi dalam agama Kristen, makhluk hidup termasuk manusia, hewan dan tumbuhan, dan mikroorganisme dianggap sebagai karya ciptaan Tuhan yang sempurna dalam Alkitab, khususnya kitab Kejadian itu sendiri. Menceritakan bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan, termasuk alam semesta dan segala isinya. Oke. Jadi kalau kita lihat makhluk hidup dalam nilai-nilai Kristen, ada 4 poin yang sudah saya bagikan di sini. Yang pertama adalah kasih Allah. Jadi Allah tidak pernah membatasi kasihnya untuk setiap makhluk hidup apapun itu. Contohnya dari hewan itu sendiri. Tuhan menciptakan tumbuhan sebagai penyempurna bagi hewan sebagai sumber makanan. Sedangkan tumbuhan Tuhan ciptakan dan Tuhan sediakan hujan untuk menyirami tumbuhan sendiri. Bahkan Tuhan ciptakan manusia dan tumbuhan sebagai makanan untuk manusia. Oke. Jadi di sini kita bisa baca ada 4 tema di sini dan 4 poin. Bisa kita lihat sendiri dan kita pelajari dalam kehidupan kita sendiri. Oke. Berikutnya kita akan masuk dalam tanggung jawab manusia sebagai pengelola bumi. Jadi kita harus tahu bahwa Tuhan menciptakan manusia sebagai pengelola buat ciptaan-ciptaan Tuhan, baik hewan ataupun tumbuhan. Dalam Alkitab, manusia diberi mandat untuk mengelola bumi. Bisa kita baca dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28. Ini berarti kita memiliki tanggung jawab yang diberikan Tuhan untuk menjaga segala ciptaan Allah, baik apapun itu, baik dari tumbuhan, hewan, dan juga menjaga diri kita sendiri, baik dari orang lain, baik itu mantan kita sendiri ataupun pacar dan lain halnya. Karena kita lihat di lingkungan kita sekarang banyak anak muda hancur karena cinta. Ada yang sampai hancur, ada yang handphonenya disita 3 bulan karena pacaran. Jadi itu bisa kita batasi karena tanggung jawab diri kita sendiri. Jadi dari mandat ini kita pergunakan untuk mengelola apa yang Tuhan berikan untuk diri kita sendiri. Oke. Jadi tentu ada beberapa poin yang diberikan Tuhan. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa melindungi lingkungan. Kita harus menjaga kelestarian dan mencegah kerusakan lingkungan. Contohnya tidak membuang sampah di lingkungan, tidak membakar lingkungan, tidak membakar rumah orang sehingga menyebabkan polusi untuk lingkungan, dan juga menggunakan sumber daya alam secara bijaksana. Contohnya pohon digunakan untuk kebutuhannya, bagaimana tumbuhan digunakan untuk membuat rumah, membuat kerajinan tangan, dan juga lain sebagainya. Jadi kita juga harus menghormati semua ciptaan hidup, ciptaan makhluk hidup dari Tuhan, baik itu hewan, manusia, dan juga tumbuhan. Berikut contoh penerapan nilai Kristen dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ada yang bertanya, Pak, bagaimana sih kita menerapkan nilai-nilai Kristen dalam kehidupan sehari-hari? Oke, di sini Pak akan menjelaskan. Yang pertama adalah menjaga kebersihan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, dan menghemat energi dan menggunakan produk ramah lingkungan. Jadi kita harus menjaga lingkungan kita dengan baik sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang berikut, kita harus menyayangi hewan, tidak melakukan pendamaian terhadap hewan, merawat hewan dan memelihara hewan dengan baik, dan mendukung upaya pelestarian satwa pembohong. Jadi teman-teman, bukan hanya orang saja yang kita cintai, bukan hanya teman-teman kita saja yang kita cintai, tapi hewan juga kita cintai. Jangan karena rasa cinta sudah memutakan kita sehingga kita mencintai orang dan akhirnya kita mendapatkan malapetaka di konsekuensi AP disita 3 bulan. Jadi yang berikut adalah kita juga harus menanam pohon, meningkatkan kualitas udara dan menyediakan
habitat bagi berbagai makhluk hidup. Contohnya buaya tempatnya di air bukan di darat. Ikan tempatnya di air bukan di darat. Tapi ada juga buaya yang sering berkeliaran di darat. Contohnya buaya-buaya sungai. Jadi anak-anak, buaya yang saya maksud di sini bukan seperti yang diidealkan perempuan laki-laki sebagai buaya. Tapi di sini laki-laki di mana uh, sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan juga. Jadi jangan dibinatangkan seperti menjadikannya sebagai buaya, terus dan lain sebagainya. Berikut, mendukung organisasi lingkungan, berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk melindungi lingkungan. Contohnya kegiatan ramah lingkungan, menjaga kebersihan, gotong royong, dan lain sebagainya. Berikut kita akan membahas tentang hubungan antara iman dan ilmu pengetahuan. Teman-teman, kita harus tahu bahwa ilmu pengetahuan tidak bisa terluput dari yang namanya iman. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Bahkan lingkungan terjadi atau diciptakan sejak awal berasal dari iman kita itu sendiri. Siapakah iman kita? Tuhan Yesus Kristus. Jadi penting untuk diingat bahwa iman dan ilmu pengetahuan tidak perlu dipertentangkan karena mereka memiliki korelasi yang sangat mengikat. Jadi sebaliknya, keduanya dapat saling melengkapi. Bagaimana ilmu pengetahuan dilengkapi dengan iman, dan iman dilengkapi dengan ilmu pengetahuan. Jadi kita dapat lebih memahami keajaiban ciptaan Allah. Sebaliknya, iman memberi kita motivasi untuk merawat dan menjaga ciptaan Tuhan. Jadi teman-teman, dari iman juga kita belajar bagaimana cara kita menghormati ciptaan Tuhan, menjaga, merawat, mencintai, dan menghormati. Berikut kita akan masuk dalam kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah kita sebagai orang Kristen dipanggil untuk memelihara dunia sebagai karya seni yang indah. Teman-teman, seni dan kanva terbaik kita adalah dunia kita sendiri. Bagaimana kita bisa menggambarkan kehidupan kita dalam dunia ini. Jadi dengan memahami nilai-nilai Kristen tentang makhluk hidup, kita tidak bisa salah mempergunakan cinta kita sendiri. Jadi selaras dengan alam dan menjadi bakat bagi semesta ciptaannya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga boleh menjadi berkat dan bisa menjadi satu rema yang mengajarkan kita untuk bagaimana kita bisa mengelola lingkungan dengan baik. Terima kasih. Saya Grandi Petrus Nun. Arigatou gozaimasu. Oke.